Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang membahas tentang amal. Jadi amal itu adalah hal yang akan kita sajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan tindak laku, menggunakan tata cara, menggunakan gerakan, menggunakan pengendalian pikiran, menggunakan teori bagaimana kita bisa kuat menjalankannya. Itu yang dinamakan amal. Jadi dari hal ini di dalam kitab kuning ya, biasanya amal itu di dalam belajar disebutkan adanya belajar tertibun atau mengurut-urutkan ya. Jadi amal itu jika tidak diurutkan maka akan jelek ya hasilnya ya. Jadi jika nanti diurutkan akan bagus. Jadi aksanul amali tartibun, artinya kebaik-baiknya amal yaitu itu dengan jalan yang urut. Jadi jika tidak urut akan kelihatan jelek baik dari tampilan maupun dari rasanya. Baik itu fil basri wa fil qalbi ya. Baik itu dari pandangan maupun dari rasa jika dirasakan di dalam hati. Makanya itu perlu kita mengerti ya bahasa yang digunakan dalam menyampaikan ya tata cara belajar ibadah, misalnya sholat, misalnya sebelum sholat wudhu. Mengapa di dalam ya menggerakkan awal mulai akhir itu harus urut di dalam wudhu. Jika kaki dulu bagaimana misalnya? Pertama-tama sebelum niat kita membersihkan kaki misalnya. Nggak urut. Padahal urutan pertama itu harus berdoa dulu, niat dulu ya. Habis itu berkumur. Habis itu membasuh wajah. Habis itu membasuh kedua lengan sampai sikut. Habis itu membasuh helai rambut. Habis itu membasuh telinga. Habis itu membasuh kaki. Padahal kaki berada pada urutan terakhir. Tetapi pada suatu ketika kita mendahulukan kaki. Artinya jika kita rasakan di dalam hati mengapa di dalam tata cara belajar kita mendahulukan berkumur, tetapi di dalam prakteknya kita mendahulukan membasuh kaki. Jadi pada hal ini kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada ya. Jadi pentingkah kita membersihkan kaki dulu, karena apa? Tidak pakai sandal contohnya. Habis itu pada waktu hujan ya terciprat-ciprat tanah di kaki karena risih. Dari hal ini kita mendahulukan perasaan, tidak mendahulukan tata caranya. Betulkah hal yang seperti itu? Maka juga masih bisa dianggap betul karena beda antara belajar dan praktek. Dari hal ini tidak perlu kita ya saling menyalahkan karena perasaan orang lain tidak sama dengan perasaan kita. Kita bisa memandang orang lain tetapi tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jika itu kita sendirian bagaimana? Ya kita rasakan dengan perasaan. Berarti kita harus mengulangi lagi mulai berkumur sampai membasuh kaki setelah kita membersihkan kotoran yang ada di kaki. Hal itu tidak membuat kesulitan untuk kita menyelesaikan berwudu, itu maksudnya. Jika ada
genggaman di saat membasuh hal yang lain, misalnya rambut, ternyata tangan terciprati atau terkotori lagi, maka apakah boleh mengulang membasuh tangan? Makanya itu harus kita nilai dengan perasaan kita. Sudah paskah jika tidak diulang, atau paskah jika diulang, maka itu harus kita timbang-timbang sendiri. Makanya itu di dalam kitab kuning diterangkan dengan jelas, maka ada hal yang perlu diulangi dan ada hal yang tidak perlu diulang-ulang lagi. Contohnya, mengapa harus urut? Karena aksanul amali tartibun. Jadi kebaikan amal itu bisa dipandang karena dikerjakan dengan urut. Yaitu contohnya amal. Untuk amal yang lain, sholat juga begitu. Diawali dengan takbiratul ikhram, yaitu membaca kalimat Allahu Akbar. Setelah itu bersedekap, tangan disedekapkan di perut. Mengapa? Untuk mengikat tenaga kita agar tidak mudah bergerak. Ya, untuk itu kita harus tahu alasannya. Mengapa kita dekapkan di perut, kok tidak kita dekapkan di dada misalnya? Karena jika didekapkan di dada nanti ya, jika dipandang oleh orang lain jelek, maka itu aksanul ibadah fi amali artinya apa? Ya. Fi basrin ala basrin. Jadi di dalam melihat dan di atas penglihatan. Jadi kita memandang bagaimana kita menyajikan ibadah kita kepada Allah itu, kita harus menilai-nilai bagaimana baiknya, itu artinya. Jika itu jelek, kita sedekapkan di belakang misalnya. Seperti orang membonto tangan kata. Bagaimana jika kita sedekapkan di belakang padahal juga mengekap tenaga? Bagaimana? Kan jelek alasannya ya. Makanya itu bagaimana baiknya kita pikirkan. Yaitu ahlul amal wa ahlu aksan wa ahlu ibadah fil fikri. Jadi ahli amal, jadi orang yang ahli menyempurnakan amalnya itu ya, yaitu memperbaiki amalannya. Mereka biasanya itu dengan jalan berpikir. Jadi difikirkan bagaimana ya baiknya. Kemarin saya coba, saya dekapkan di dada enak, tapi sendirian di rumah. Ya, jadi harus mandang tempat kalau begitu. Kalau di rumah nggak apa-apa, kalau di masjid dengan teman-temannya banyak harus di sebelah bagian perut. Nah itu harus kita ancar-ancar. Kita ancar-ancar supaya tepat nanti. Ya, nanti jika sudah menjadi kebiasaan, ya, akan menjadi baik. Begitu ya. Tetapi jika disimpulkan untuk orang banyak, di dalam hal ini untuk mempersatukan apa yang kita kerjakan ini serempak atau kompak atau tidak menyalahi dengan teman yang lain, makanya disatukan dalam satu tata cara, didekapkan di sebelah perut. Contohnya ini. Makanya itu di dalam kitab kuning juga diajarkan mengurutkan. Jadi pertama takbiratul ikram, baca Allahu Akbar. Setelah itu bersedekap. Setelah itu membaca doa iftitah. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat-surat pendek. Setelah itu mengayunkan tangan membaca Allahu Akbar. Sekiranya tangan itu berada di sisi-sisi telinga atau di atas telinga. Itu jika kita
rangkumkan gerakan kita pada posisinya. Setelah itu kita rukuk dan membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi kita rukuk itu sambil menunduk memuji kepada Allah yang Maha Suci. Artinya Subhana rabbiyal azimi, jadi Maha Suci Tuhan yang Maha menguasai, ya, ilmu, ya, azim itu ilmu, ya, wa bihamdi, dan dengan puji-pujian yang akan kami persembahkan. Kan permulaan rukuk itu, ya, kan belum terlalu dalam pekerjaan sholat, ya, masih awal-awal, habis takbiratul ihram, habis itu bersedekap, habis itu membaca doa iftitah, habis itu Fatihah, habis itu surat pendek. Kan awalnya itu masih memuji kepada Allah dan menyajikan ibadah kita. Kan rukuk dulu, ya, menunduk kepada Allah. Habis itu berdiri lagi juga membaca Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar Allah dan karena memuji kepadamu, ya Allah. Jadi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Setelah itu kita langsung bersungkur, bersujud, ya, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci zat yang maha tinggi dan segala puji-pujian yang akan kami sajikan. Dibaca 3 kali sambil bersujud. Habis itu duduk membaca doa Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Setelah bergerak, ada 4 gerakan. Setelah bersujud, duduk, kita berdoa sambil menghela nafas dan menenangkan diri, membaca Rabbi ghfirli, ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah aku, warhamni, dan sayangilah aku, warhamni, warfa'ni, dan cukupkanlah aku, warzukni, dan berikanlah rezeki aku, wahdini, dan berikanlah ketenangan kepadaku, wa'afini, dan berikanlah kecukupan dan ampunan kepadaku, wa'fu anni, dan berikanlah maghfirah atau ampunan selanjutnya. Begitu artinya. Setelah itu bersungkur lagi, bersujud, membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wahai zat yang maha suci, yang setinggi-tingginya kami memujimu. Artinya juga bisa seperti itu. Akhirnya berdiri lagi, kan begitu, ya. Habis itu membaca Fatihah, membaca surat pendek, berrukuk lagi, bersujud lagi, akhirnya duduk lagi, menangani sambil berdoa, habis itu bersungkur sujud lagi. Akhirnya kita menemui, jika sholat subuh, tahiyatul akhir, ya. Tahiyat akhir. Kalau subuh kan cuma 2 rakaat. Kalau maghrib tahiyatul awal. Kalau isya tahiyatul awal. Kalau zuhur, asar masih tahiyatul awal dalam 2 rakaat itu. Makanya kita membaca doa at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Cuma cukup sampai di situ tahiyat awal. Jika subuh dilanjutkan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Ya, begitu bacaannya ya. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kanan dan akhirnya meluruskan pandangan kita ke arah kiblat lagi. Habis itu salam yang terakhir ke sebelah kiri, yaitu membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jika waktunya zuhur, asar, dan isya kita kerjakan sampai selesai sepanjang 4 rakaat. Jika waktu maghrib kita kerjakan sepanjang 3 rakaat. Jika waktu subuh hanya dengan 2 rakaat saja. Seperti halnya kita mengerjakan sholat sunnah yang lain. Jadi sholat sunnah itu kebanyakan dikerjakan dengan 2 rakaat. Dan yang lain dikerjakan dengan 4 rakaat. Tetapi biasanya untuk mempermudah menyimpulkan, biasanya semua sholat sunnah dikerjakan 2 rakaat salam, setelah itu nambah rakaat lagi setelah salam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan selanjutnya sampai kemampuan kalian habis. Biasanya seperti itu. Dan sholat yang lain hanya dikerjakan, ada yang hanya 1 rakaat ya, ada ya sholat. Jadi sholat sunnah yang hanya dikerjakan 1 rakaat. Karena apa? Karena sholat itu hanya untuk bersyukur setelah mendapat rezeki yang banyak, ya, mendapatkan pahala yang telah diberitakan kepada kita melalui perasaan, melalui apa yang telah kita usahakan berhasil. Kita sholat 1 rakaat saja ada ya, daripada kita hanya sujud tilawah saja. Biasanya ada para ulama mengerjakan sujud tilawah itu diawali dengan takbiratul ihram seperti orang sholat, tetapi hanya 1 rakaat. Dan ada lagi sholat seperti sholat maghrib 3 rakaat, yaitu dikerjakan pada malam penutup amal ibadah sholat kita. Setelah itu tidak mengerjakan sholat apapun lagi sampai bergantinya hari. Itu dinamakan sholat witir ya. Sholat witir itu dikerjakan sholat penutup untuk menyudahi ya, bahwa kita itu beribadah itu dengan tatanan, yaitu diurutkan dengan mengurut-urutkan hitungan ya. Makanya itu di dalam amal kita terakhir nanti di suatu malam kita bersolat witir, dan itu tujuannya untuk mempersembahkan kepada Allah ibadah kita itu sudah akan kita sudahi. Tujuannya seperti itu. Makanya itu kita harus tahu tujuan sholat dan waktu-waktu sholat. Jika kita belum menguasainya, terkadang ragu-ragu dalam mengerjakannya dan akan bertabrakan dengan orang lain di sekeliling kita yang mengoreksi diri kita. Karena apa? Kelihatannya tadi ya belum sholat, tetapi kita sudah merasakan sholat pada waktunya. Dan sebelum waktunya kita sudah bersolat, tetapi teman yang lain tidak merasakan bahwa sholat itu kita tujukan pada suatu waktu yang belum datang misalnya. Nanti kita akan ditegur, loh tadi kamu kok belum sholat. Makanya itu akhirnya apa? Akhirnya kita harus mengulangi sholat kita untuk meyakinkan kepada teman kita yang lain supaya tidak ditegur lagi. Makanya itu biar tidak
berbolak-balik pekerjaan kita biasanya diringkas atau kita ringkas dengan jalan berizin kepada teman yang lain ya di sekeliling kita jika kita mau mengerjakan sholat, agar di lain waktu nanti jika ada teman yang lain mengkoreksi kita tidak ditanyai lagi sudah sholat apa belum, begitu caranya ya. Jadi perlu ya tata cara itu kita terapkan secara urut dan baik. Jadi aksanul amali tartibun, begitu bahasa Arabnya ya. Jadi kebaikan amal itu bisa dipandang pada urutan yang kita kerjakan. Jika kita urut maka akan dipandang oleh orang lain juga baik. Jika kita timbang di dalam hati kita juga akan terasa baik, begitu ya. Kiranya saya akhiri sampai di sini, dan di lain kesempatan jika ada yang perlu ditanyakan akan kami cari waktu untuk menjawab semua pertanyaan kalian dengan tepat. Saya kira ada salah-salah kata maupun tata cara kami menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wa'fu minkum taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.